Dalam rangka ini, beberapa jenis jaringan utama berdasarkan letak geografisnya meliputi personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area network, dan internet. Baik, kita mulai dari jenis jaringan personal area network atau PAN. Personal area network atau PAN adalah jaringan pribadi yang dirancang untuk menghubungkan perangkat elektronik di sekitar satu individu. Jangkauannya terbatas, biasanya sekitar 10 meter saja. Contoh penggunaannya adalah smartphone yang terhubung ke handphone kabel, kemudian koneksi tanpa kabel antara laptop dan printer. Nah, ciri utama dari personal area network ini adalah area cakupannya yang sangat kecil, kemudian digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi. Kelebihan dari jaringan PAN yaitu mudah diaplikasikan. Jika terjadi error pada perangkat, bisa teridentifikasi secara cepat. Kemudian mendukung beberapa perangkat seperti mouse, printer, headset, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tidak memerlukan peralatan khusus jaringan seperti router, switch, dan lain-lain. Kekurangan dari jaringan komputer jenis PAN ini adalah penggunaan perangkatnya terbatas, hanya bisa menghubungkan beberapa perangkat saja, tidak bisa banyak perangkat sekaligus. Kemudian jangkauannya juga terbatas, hanya bisa menjangkau perangkat sekitarnya saja. Kemudian yang kedua adalah local area network atau LAN. Jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti satu gedung, satu sekolah, atau satu kantor. Ini memungkinkan koneksi lokal antar perangkat. Contoh penggunaannya adalah koneksi komputer di kantor, kemudian berbagai printer di antara beberapa perangkat di rumah. Ciri utamanya dari local area network ini adalah ukuran area cakupan itu lebih besar dibanding dengan model PAN. Kemudian digunakan dalam satu bangunan atau lokasi terbatas. Kelebihan dari jaringan LAN ini adalah biaya instalasi terbilang murah. Kemudian penggunaan kabel tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk kekurangannya adalah penggunaan banyak komputer atau PC dalam jaringan LAN itu akan membuat koneksi internetnya semakin lambat. Kemudian sistem satu jaringan, maka kemungkinan password bisa ditembus. Yang ketiga adalah metropolitan area network atau MAN. Metropolitan area network mencakup area lebih besar daripada LAN, namun lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Biasanya mencakup area kota atau daerah metropolitan. Contoh penggunaannya menghubungkan kampus universitas di suatu kota. Kemudian jaringan antar kantor pusat dan cabang-cabang di kota yang sama. Ciri utamanya dari metropolitan area network adalah ukuran menengah, mencakup area kota atau metropolitan. Kemudian menghubungkan beberapa LAN dalam satu area. Kelebihan jaringan LAN antara lain, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Kemudian transaksi yang real time atau data di server pusat diupdate saat itu juga. Contohnya itu adalah mesin ATM pada bank untuk wilayah nasional. Kemudian komunikasi antar kantor bisa menggunakan email atau chatting. Dan selanjutnya yaitu bisa juga menggunakan video conference. Sedangkan untuk kekurangan dari jaringan LAN ini antara lain biaya operasionalnya mahal, kemudian instalasi struktur tidak mudah, kemudian rumit jika terjadi trouble jaringan atau network troubleshoot. Yang keempat adalah wide area network atau WAN. Wide area network mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan bisa mencakup negara atau benua. Ini memungkinkan koneksi antar jaringan LAN dan MAN yang terpisah secara geografis. Contoh penggunaannya yaitu koneksi internet global, kemudian jaringan kantor pusat dan cabang-cabang di seluruh dunia. Ciri utamanya adalah ukuran area cakupan yang sangat besar, kemudian menyediakan konektivitas di tingkat global. Kelebihan dari jaringan WAN ini
adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Kemudian komunikasi kantor dapat menggunakan email dan chat. Kemudian dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui fax ataupun paket pos dapat dikirim melalui email dan transfer file dari atau kantor pusat. Dan kantor cabang dengan biaya yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kemudian polling data dan updating data antar kantor itu dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang bisa ditentukan. Untuk kekurangan dari jaringan buat ini adalah biaya instalasinya mahal, pengaturan atau penyetingannya rumit, kemudian alat-alat yang digunakan untuk membangun jaringan ini juga terbilang sangat mahal. Dan yang terakhir kelima adalah internet. Internet adalah jaringan terbesar yang terhubung melalui protokol internet, mengizinkan komputer di seluruh dunia untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Contoh penggunaannya adalah berbagai situs web dan layanan online, kemudian koneksi antar pengguna di seluruh dunia. Ciri utama dari internet ini adalah jaringan terluas yang mencakup seluruh dunia, digunakan untuk berbagai layanan dan komunikasi global. Manfaat dari keberadaan internet ini adalah: 1. Dapat bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan dunia. Yang kedua, melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Yang ketiga, melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui e-commerce dan banking. Kemudian yang keempat yaitu mengakses berbagai macam modul pembelajaran dari website pendidikan. Yang kelima, cari informasi di website tentang sesuatu yang tidak bisa kita temukan dalam sebuah buku. Yang keenam, menciptakan berbagai macam inovasi kreatif dengan menggunakan jaringan internet. Yang ketujuh, melakukan pekerjaan secara remote. Yang kedelapan, menjalankan bisnis tanpa harus ada gerai, melainkan cukup membuat toko online. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah memaksimalkan komunikasi pemerintah terhadap daerah yang sulit terjangkau transportasinya. Demikian tadi sedikit ulasan berdasarkan alat geografis. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai dasar dari jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografis? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu